Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Semangat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Apa kabar? Wah, kalau udah mulai hari Senin terus matahari cerah, itu kayaknya awal yang bagus banget ya untuk memulai aktivitas minggu ini. Setelah akhir pekan kemarin Anda menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta. Selamat terus menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang terus menjalankannya. Mudah-mudahan ibadahnya juga makin lancar dan juga berkah. Dan memulai aktivitas pagi ini seperti biasa ada saya Alina Mahamel di Smart FM Networks dan juga jaringan radio Sonora dalam Smart Motivation. Dan seperti biasa kita akan bersama dengan the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant dari Capstan Consulting. Halo, selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Alina, selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air. Kita akan kembali menginspirasi Indonesia pagi ini, Mbak Alina. Wow, asik. Gimana weekend kemarin, kemana aja Pak Eloy? Jalan terus. Jalan terus? Iya. Kemana? Nggak tidur kan? Ada deh. Ada deh, takut di ini ya, susul ya. Takut dibutun. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita mengenai leadership gitu ya. Betul. Karena banyak sekali memang respon, tanggapan, komentar dari Anda Smart Listeners maupun sahabat Sonora yang menanyakan tentang leadership ini gitu ya. Kenapa nggak prinsip dulu? Kenapa langsung how to-nya gitu ya. Banyak juga yang komen seperti itu ya Pak Eloy ya. Bagus lah ya. Dan pagi ini kita juga akan mengundang Anda kembali ya. Dan kita akan lanjutkan bahasannya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai gimana sih caranya gitu ya, practical tips for leadership change gitu ya. Nah, pekan ini kita akan membahas tips on how to turn good managers into great leaders. Luar biasa. Silakan loh. Saya siap untuk menyimak loh Pak Eloy. Ya, jadi Mbak Alina, kita juga akan nanti sebentar kita akan memperkenalkan tamu spesial kita. Ya, ada tamu. Ya. Lupa disenggol. Ya, teman lama yang sama-sama membidani bidang ini. Dan saya minta untuk bergabung dengan kita pagi ini untuk memberikan pencerahan ya. Tapi sebelumnya minggu lalu kita berbicara mengenai practical tips ya. Bagaimana kita bisa menggerakkan perubahan selama 2 minggu berturut-turut. Dan kalau kita melihat, kita itu kan ada model ya di dalam kita membahas semua leadership mastery ini. Yang kita punya tagline-nya, true leaders do not expect things to change, they change things. Bahwa seorang pemimpin yang hebat tidak meminta sesuatu diubahkan untuk dirinya, tetapi dia mengubahkan sesuatu. Dan sebetulnya di tengah-tengah suasana kondisi ekonomi yang semakin menantang seperti sekarang ini Mbak Alina, kita semakin membutuhkan figur orang-orang seperti ini. Manajer ke atas tentunya khususnya adalah kita harapkan tidak hanya menjadi seorang manajer yang baik saja, tetapi juga menjadi seorang leader yang hebat. Dan saya mau memberikan beberapa perbedaan antara manajer yang baik dengan pemimpin yang hebat. Warren Bennis ini adalah orang yang sangat terkenal di dalam dunia manajemen, di dalam dunia leadership, ngomong bahwa managers are people who do things right. Ini adalah orang-orang yang melakukan hal-hal, tugas-tugas, kegiatan dengan benar. Jadi do things right. Itu managers yang baik. Sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya. Gitu ya. Nah, tetapi leaders are people who do the right thing. Nah, ini bedanya apa ya? The right thing dengan jadi bukan hanya things do right. things right mengikuti SOP yang ada, tetapi do the right thing dalam artian ada hal-hal yang bisa jadi keluar loh dari SOP yang ada, tetapi karena memang itu hal yang tepat dan benar untuk dilakukan di tengah kondisi yang saat ini, maka seorang leaders punya courage, keberanian untuk melakukannya. Atau misalnya dari orang yang sangat terkenal menuliskan 2 buku yang juga saya baca, berjudul Leadership Change dan Credibility. Ini adalah 2 orang namanya Kouzes and Posner, ngomong begini, managing is about handling things, about maintaining order katanya.
about organization and control. Jadi manager yang baik ini adalah orang-orang yang handling things. Mereka pengelola yang baik. Tetapi leadership is about feeling, about sense of movement, menggerakkan perubahan seperti yang kita bicarakan selama ini. Itu yang sudah kita bahas. Atau kalau kita bicara mengenai John Kotter ini juga orang yang sangat terkenal. Dia menuliskan banyak buku-buku manajemen, leadership, dan change. Ngomong begini, management is about coping with complexity. Bagaimana seorang manajer itu bertahan mengelola kesulitan kondisi yang sedang menantang, yang kompleks sekali. Dan dia bisa berhasil membawa timnya. Tetapi leadership is about coping with change. Kepemimpinan di tengah-tengah perubahan. Kondisi ekonomi kita saat ini penuh dengan tantangan. Dan itulah sebab kenapa kita juga membawakan tema-tema seperti ini. Oleh karena kita sangat yakin, Mbak Alina, tanpa kepemimpinan yang baik tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada kemajuan, tidak ada perbaikan. So, ini so crucial, sangat penting. Mulai dari keluarga, juga di dalam divisi, departemen, perusahaan, dan bahkan sampai di dalam kepemimpinan bangsa ini. Okay. Nah, itulah yang kita bicarakan hari ini, Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air. Kita berbicara mengenai how to turn good managers into great leaders. Menjadi seorang manajer itu harus baik. Tetapi manajer saja tidak cukup. Khususnya di tengah-tengah ekonomi yang sedang menantang seperti saat-saat ini. Dan semakin ke depan ini, semakin lama akan semakin menantang. Sehingga seorang manajer dia harus mampu melihat dirinya bukan hanya manajer yang baik lagi, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang hebat. Nah, itulah sebab kita perlu menyampaikan hal-hal ini. Dan tentu nanti silakan Smart Listeners kalau mau bertanya tentang filosofi kita bahwa kepemimpinan bukan tentang teknik, tetapi mengenai penemuan diri, tentang purpose. Jadi kalau saya ulang secara singkat, nanti kita akan perkenalkan tamu kita. Yang kita bahas selama ini ada 5 step di dalam, ada 5 prinsip. Jadi ada purpose, ada character, ada competencies, ada servantship, dan ada legacy. Dan competencies ini juga, ini masih bagian dari apa yang kita bicarakan hari ini. Ya. Oke. Mau langsung diperkenalkan sedikit Mari tamunya? Kita perkenalkan tamu kita. Sebelum kita nanti sama-sama dengerin lagu yang enak gitu ya. Dikenalin dulu lah, dari tadi dia ngeliatin Pak Eloy aja soalnya. Bapak beliau ini silakan langsung diperkenalkan Pak Eloy. Ini sahabat saya, brother saya, dan juga dulu sama-sama waktu ngambil S2. Namanya Loh, namanya kok ketawa. Silakanlah sendiri memperkenalkan namanya, bro. Ya, selamat pagi Smart Listeners. Saya rekannya Pak Eloy, nama saya Andi Iskandar. Bapak Andi Iskandar. Ya. Beliau ini adalah trainer, manajemen consultant, dan juga partner at Capstone Consulting. Ya, gitu ya Pak Andi ya. Nah Pak Andi nanti akan sharing juga ya tentang leadership ini ya Pak Eloy ya. Ya, dan menarik oleh karena background S1 beliau ini fisika. Wow. Lalu ngambil kelas MBA dan jadi akhirnya banyak sekali yang saya kira dari apa yang sudah saya bahas selama ini bisa disempurnakan dari perspektif beliau ya. Fisika ya Pak ya. Dulu saya pernah buat puisi judulnya fisika Pak. Oh gitu. Kalimat pertamanya adalah fisika, 6 huruf yang kubenci. Oke, kita akan masih lanjutkan kembali bahasan kita dalam Smart Motivation. Tapi kita segarkan dulu suasana pagi ini dengan lagu berikut. Jangan lupa terus bersama kami sampai dengan jam 8 pagi nanti. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali Smart Motivation ya. Tips on how to turn good managers into great leaders. Bedanya tadi sudah sekilas Pak Eloy jelaskan ya. Mungkin dalam beberapa ini kita akan bahas lah itu semua bersama narasumber tamu kita juga Pak Andi Iskandar ya. Oke, Pak Eloy. Kita juga buka SMS interaksi ya. Oh iya dong. Pak Eloy ya selalu. Telepon juga silakan dimanfaatkan dengan sebaik-babaiknya. Hadiah juga kita berikan seperti hadiah biasa. Seperti biasa. Ada buku. Ada buku dan ada CD audio. Success Triangle Principles, ada 6 CD. Dan buku Sales Warrior Using Great Sales Principles. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan inspirasi mengenai selling, bagaimana kita menjual tidak lagi dengan diskon, tetapi berdasarkan relationship dan value, Anda akan dapatkan buku itu hari ini. Ya.
Langsung SMS ya di 0812 11 12 959 dan juga lewat line telepon di 021 398 33888. Langsung saja Pak Eloy. Baik, jadi sebelum kita memberikan pertanyaan kepada sahabat saya, rekan saya, tadi bicara mengenai kondisi ekonomi yang sedang menantang seperti ini, kita tidak menyebutkan sebagai krisis karena tidak begitulah keadaannya ya, tapi memang menantang ini. Ini bagus sebetulnya oleh karena pemimpin yang hebat itu diciptakan minimal karena dua. Apa? Yang pertama karena krisis. Pemimpin-pemimpin hebat yang pernah hidup di sepanjang zaman adalah orang-orang yang memang mengalami kesulitan dan krisis. Pak Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, apakah kita berbicara mengenai yang memulai, yang membawa, yang membantu sampai akhirnya negara kita bisa merdeka, Martin Luther King Jr. Ini adalah orang-orang yang pernah mengalami kesulitan dan akhirnya mereka itu menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tetapi yang kedua, juga melalui training-training yang tepat dan sesuai. Nah, itu salah sebab pagi ini kita mau membahas ada satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Jim Collins dan rekan-rekannya yang kita mau membahas itu hari ini. Di dalam buku Good to Great ada 5 level di dalam kepemimpinan dan level 5 inilah yang kita mau bahas. Nah, ini saya mau minta Pak Andi, rekan saya, untuk menjelaskan sedikit mengenai level 5 ini dari terminologi, dari konsep model leadership yang dibawakan, yang dituliskan oleh Jim Collins, dan kenapa kok kita membahas itu pagi ini. Silakan. Oke. Levelnya dari level apa ke level apa sih, Pak? Ya, silakan Pak Andi. Oke. Sebelumnya saya mau jelasin dulu background kenapa buku ini atau dari Jim Collins ini keluar ya. Jadi hasil konsep Jim Collins ini nggak dibuat main-main. Dia punya 22 researcher gitu ya, dan dia meneliti selama kurang lebih 4 tahun. 96 sampai 2000. Yang diteliti juga nggak main-main. Perusahaan Fortune 500 sekitar 1.400 perusahaan dari tahun 1965 sampai 95. Dan hasil yang diteliti itu ternyata hanya ada 11 perusahaan yang dari bagus bisa menjadi hebat. Wah, mereka meneliti gitu ya. Dan hasilnya luar biasa. Ternyata kunci kesamaan yang ada dari 11 perusahaan itu adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Jim Collins dan tim menyebutnya ini adalah level 5 dari leadership gitu ya. Nah, kalau kita lihat kelima level itu, yang pertama adalah highly capable individual. Jadi individu yang berkualitas, individu yang capable. Jadi orang ini jago gitu secara individu. Tapi itu baru level yang pertama. Lalu level yang kedua, contributing team member. Jadi dia bukan cuma jago sendirian. Di sini dia sudah bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Karena ada orang-orang tertentu yang jago sendiri, tapi begitu dia teamwork, dia payah gitu. Memble ya? Memble, betul. Nah, di sini dibilang tapi kece. Nah, di sini dibilang di level 2 itu dia bukan cuma jago sendirian, tapi dia juga jago berkontribusi sebagai team member. Level yang ketiga disebut competent manager. Jadi dia sudah mulai bisa memimpin. Kalau level 2 tadi dia belum jadi pemimpin, tapi dia sudah bisa bekerja sama. Yang level yang ketiga ini, dia tidak hanya bisa bekerja sama, tapi dia sudah bisa memimpin. Tapi dia memimpinnya baru secara manajerial, baru manajer. Kalau Pak Elo tadi bilang, do the thing right gitu ya. Level yang selanjutnya disebut effective leader. Dia bukan cuma sekedar bisa memanage, tapi dia sebagai leader, dia juga sudah bisa memotivasi, membuat visi misi, membuat arah gitu ya, supaya membawa timnya menuju arah yang sama. Jadi sudah mulai ada planning ke depan, memotivasi. Nah, itu level yang keempat. Tapi level yang paling tinggi dia disebut level 5 eksekutif. Dia gabungan dari semuanya. Dia punya mimpi, dia punya visi gitu ya. Tapi yang menarik di sini konsepnya bahwa dia adalah suatu perpaduan antara personal humility, kerendahan hatian, tapi juga professional will. Jadi orang ini orang yang secara kualitas, secara profesional tidak mau merendahkan kualitasnya, tetap dia achieve high. Tapi di sisi lain personalnya itu humility, rendah hati gitu, Mbak. Nah, di sini ternyata kesamaan dari 11 perusahaan yang bisa good to great, leader-leadernya tipikal yang seperti ini. Iya. Pertanyaan saya buat Pak Elo dan juga Pak Andi ini ya. Nah, dari 5 hierarki ini gitu ya, kan kita lihat tadi ya yang highly capable individual, kemudian contributing team member, competent manager, effective leader, sampai dengan level 5 eksekutif gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi. Apakah itu memang tahapan ataupun tingkatannya seiring dengan struktur di perusahaan atau sebuah organisasi, artinya yang bawah itu highly capable individual, atau justru yang tingkat atas pun ada di hierarki ataupun organisasi yang paling bawah? Bisa nggak seperti itu Pak Elo ataupun Pak Andi? Silakan.
Iya. Iya kan? Kan kalau kita lihat CEO ya level 5 eksekutif ya oke lah memang dia posisinya udah tinggi gitu ya. Tapi bisa nggak sih seorang karyawan biasa dia memiliki level 5 eksekutif? Bisa nggak Pak Andi? Oh iya. Kita selalu percaya dengan Pak Eloy, kita percaya bahwa yang namanya leader itu bukan tergantung dari posisinya. Bukan dari posisinya ya. Jadi maksudnya bahwa yang di level yang bawah pun memang mereka minimum levelnya 1. Individualnya paling nggak dia mesti jago kan. Iya. Tapi kita percaya sebenarnya di level manapun dia harus menjadi level 5 sebenarnya. Karena yang namanya personal will dan humility itu nggak tergantung dari posisi, saya mesti jadi CEO dulu nih, baru saya bisa menjadi professional will-nya kenceng, baru humility-nya mesti ada. Enggak, di level manapun dia bisa menjadi seperti itu. Tapi memang kalau orang yang posisinya tinggi, dia bisa berdampak buat yang lainnya. Artinya dia bisa membuat pengaruhnya lebih besar. Iya. Kalau saya sebagai individu di level yang paling bawah, saya punya bisa level 5, paling enggak saya dampaknya kecil kan, skupnya paling teman-teman 1-2 orang. Tapi kalau saya sebagai presiden direktur dan saya levelnya 5, wow, saya bisa berdampak bukan cuma buat sekitar para BOD aja, tapi organisasi saya ini bisa bernafas secara luar biasa. Itu aja paling dampaknya yang berbeda. Iya, begitu juga sebaliknya ya, kalau misalnya level atas gitu, misalnya CEO, director segala macam, terus kemampuan kepemimpinannya baru capable individual, dampaknya juga kecil gitu ya Pak Andi ya. Betul. Bahkan belum tentu dia bagus di level 1 loh. Gitu ya. Kalau orang-orang itu dipilih oleh papa, mama untuk memimpin satu diwarisi perusahaan gitu ya perusahaan ya. Belum tentu di Success Triangle Principles kan kita ada 3 ya, ada personal mastery, ada interpersonal mastery, ada leadership mastery. Maka banyak orang yang di personal mastery aja belum tentu dia cukup capable. Dan itu yang sekali lagi yang selama ini kan menjadi passion kita berdua gitu ya. Bagaimana sambil kita belajar. Jadi apa yang kita sampaikan ini sebetulnya Mbak Alina bukan berarti kita sudah jago di dalamnya. Nah ini juga kita bagian dari proses kita belajar juga. Tapi kita concern sekali, itulah sebab kenapa kita mengangkat how to create good managers into great leaders supaya bisa sampai di level 5 yang tadi itu. Dan ada beberapa hal yang tentu kita perlu lakukan untuk itu. Kalau tidak diintervensi secara sengaja, maka kita melihat dari berbagai research yang kita baca, kita pelajarin ya. Ternyata untuk bisa sampai naik tingkat pada hierarki tadi ini sulit sekali. Apalagi bagi orang-orang yang tidak melihat role model di sekitarnya. Papa mama tidak menjadi seorang leaders yang betul-betul bisa diidolakan. Di perusahaan dia belum pernah memiliki manajer atau atasan yang dikatakan sebagai leader level 5. Dan juga tidak diberikan pelatihan-pelatihan yang secara sengaja didesain secara khusus untuk menciptakan, mengkondisikan orang-orang seperti ini untuk naik hierarki yang tadi. Akan sulit sekali. Padahal ya sekali lagi Mbak, di tengah-tengah tantangan seperti ini, baik secara keluarga ya, bisnis dan negara, we need leaders yang level 5 ini. Itu yang sedang kita bicarakan. Oke. Tadi kan butuh intervensi untuk intervensi merubah. Secara sengaja Gitu ya. Kalau nggak sengaja bisa nggak sih muncul intervensi itu dari dalam diri sendiri? Misalnya, saya seorang manajer nih, itu kan Pak Eloy ya. Saya pengen jadi great leader nih, tapi nggak ada intervensi dari luar, itu muncul dari diri saya sendiri. Itu bisa nggak sih? Kira-kira dijawabnya nanti aja ya. Sambil dipikirin dulu jawabannya ya. Sampai kita menunggu juga interaksi Sambil dengan. Kita juga menunggu interaksi diintervensi dari Anda. Diintervensi juga oleh Anda ya. Karena Anda pasti punya banyak pengalaman, punya banyak cerita seputar leadership yang ada di sekeliling Anda ya. Jadi Anda jangan lupa untuk SMS di 0812 11 12 959 dan juga di 021 398 33888. Smart Motivation akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tips on how to turn good managers into great leaders. Gimana sih cara merubah manajer yang baik itu jadi pemimpin yang hebat? Kita masih membahasnya bersama the one and only Theocentric Motivator Pak Eloy Zaluku. Dan juga pagi ini kita kedatangan tamu Bapak Andi Iskandar yang merupakan trader dan juga manajemen consultant dan juga partner at Capstone Consulting. Nah, tadi pertanyaan saya Pak Eloy dan juga Pak Andi, bisa nggak sih intervensi itu justru datang dari diri saya sendiri misalnya sebagai seorang manajer? Silakan Pak Andi, jawabannya gimana?
Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu ya Mbak Alina ya, saya mau jelaskan dulu sedikit mengenai apa sih level 5 eksekutif ini. Banyak beberapa cirinya di buku itu, tapi ada 1-2 poin yang saya mau highlight. Yang pertama professional will. Jadi seorang leader ini adalah cirinya yang pertama, dia itu nggak main-main dengan kualitas hasil pekerjaan. Jadi dia pengen hasilnya tuh superb. Dia pengen hasilnya tuh baik, gitu ya. Dan dia juga pengen mempunyai standar, dia pengen men-set standar supaya perusahaannya ini bisa endurance, artinya bisa bertahan lama gitu. Dan memang itu hasil dari researchnya. Jadi orang ini secara hasil kerjaan, kualitas kerjaan, dia pengen highly quality, dia pengen perusahaan set standar supaya perusahaannya tuh bisa long lasting, bisa endurance. Ciri yang kedua adalah personal humility. Nah ini yang menarik nih. Dia orangnya oke, secara kualitas oke, tapi orangnya itu dia nggak lebay gitu ya istilahnya. Dia nggak cari muka, dia pengen bener-bener suksesnya itu sukses bersama. Jadi bahkan dari 11 perusahaan ini kita kadang-kadang juga nggak tahu namanya siapa, karena memang orang ini dalam tanda kutip bukan celebrity CEO gitu, tapi dia pengen supaya perusahaannya endurance. Nah itu dulu ada ciri-ciri dari level 5. Nah tadi pertanyaan Mbak Alina, bisa nggak kalau seseorang intervensinya nggak secara dari perusahaan tapi dia kesadaran diri? Tentu pasti jawabannya bisa. Pasti orang itu kalau dia mau pasti bisa. Kalau dia sadar, karena segala sesuatu itu kan tergantung dari dalam dirinya. Kalau dia sadar, dia punya keinginan dan dia mau, pasti bisa. Cuman pertanyaannya kalau tidak diintervensi secara sengaja, pertama nanti kesuksesan perusahaan juga tidak sengaja. Gitu kan ya. Beruntung aja gitu ya, kalau nggak beruntung gimana? Beruntungan. Lalu yang kedua, nanti standarnya tidak merata. Jadi ada orang yang bisa begini bagusnya, tapi di sisi lain ada orang yang biasa-biasa saja. Ada jomplang gitu ya. Nah, pentingnya intervensi dari perusahaan karena perusahaan ingin menciptakan the future leader yang set standarnya sama, punya kualitas sama, secara karakternya juga sama. Itu kenapa perusahaan mesti dengan sengaja mengintervensi. Karena kadang-kadang perusahaan juga apalagi dalam situasi seperti ini, dia juga dalam tanda kutip terhimpit oleh waktu karena dia butuh cepat future leader nih. Kalau menunggu ketidaksengajaan tadi, kita nggak tahu kan apakah 5 tahun dari sekarang ada apa enggak. Ya siapa tahu ada gitu. Iya, siapa tahu melulu ya. Siapa tahu gitu ya. Mudah-mudahan ada. Kapan kelamaan gitu ya. Tapi Pak Eloy dan juga Pak Andi, sebelum kita lanjutkan, kita akan tersambung bersama penelpon kita, ada Pak Sigit di Surabaya. Silakan. Halo, selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi. Iya, silakan langsung Pak Sigit dengan Pak Andi dan juga Pak Eloy di studio, silakan. Selamat pagi Pak Andi dan Pak Eloy. Selamat pagi Pak Sigit. Iya Pak, lanjut Pak. Iya. Menarik sekali bicara tentang 5 level leadership tadi ya. Yang saya tanyakan Pak Eloy dan Pak Andi, kalau kita sebagai tim operation sebenarnya lebih kita kedepankan di sisi mana Pak, antara manajerialnya atau di leadershipnya? Kalau selama ini dalam satu perusahaan itu manajerialnya kuat sekali ya, selalu bicara harus dengan data-data yang lengkap gitu. Sementara kalau kita tim operation kan yang penting poinnya apa, intinya apa yang kita lakukan sudah, tapi harus kalau secara manajerial kan dituntut detail sekali, step by step-nya harus lengkap sekali. Padahal kita di operation terkadang tidak terlalu memerlukan yang terlalu detail seperti itu. Yang penting kan objeknya intinya sampai ke tujuan yang sama-sama kita capai gitu Pak. Baik. Makasih Pak. Terima kasih Pak Sigit. Langsung saja dijawab oleh Pak Eloy, silakan, atau Pak Andi, silakan. Ya, terima kasih Pak Sigit buat pertanyaannya. Kita ingat ada satu pepatah yang bilang begini, seorang manajer belum tentu seorang leader. Seorang leader sudah pasti seorang manajer. Jadi artinya leader itu dia juga mesti mempunyai kemampuan seorang manajer. Sangat betul kalau memang di level-level tertentu memang yang lebih banyak dituntut adalah aspek dari manajerialnya. Dia harus bisa begini, dia artinya do the thing right gitu ya. Jadi segalanya mesti detail, operasionalnya mesti jalan, itu manajer. Tapi jangan lupa Pak Sigit, apakah kita mau setelah kita tidak ada, departemen kita tuh tetap langgeng? Apakah kita mau setelah kita nggak ada, departemen yang ini orang-orangnya juga bisa bertemu dan bisa berkembang? Nah itu butuh kemampuan leader, bukan cuma manajer. Jadi kalau manajer, operasionalnya bisa jalan gitu ya, ini make sure semua target tercapai, oke, itu manajer. Tapi nanti begitu saya nggak ada, saya juga pengen dong orang-orangnya bisa naik, orang-orangnya juga bisa memimpin sebagaimana saya memimpin. Itu leader. Jadi dikedepankan yang mana nih kalau untuk operasional di lapangan? Yang manajerial atau yang leadershipnya? Pasti leader akhirnya. Leader Tapi ya? memang kembali, seorang leader pasti juga seorang manajer. Jadi kalau seorang leader dia juga mesti punya aspek manajerial. Tapi jangan lupa, dia juga mesti punya aspek leadernya. Dalam rangka membuat legacy tadi di departemennya dia. Artinya itu kuncinya ya, seorang leader itu sudah pasti adalah seorang manajer. Seperti itu Pak Eloy? Yes, dan silakan tambahannya. Sebagai seorang
manajer yang bertransformasi menjadi seorang leader, dia hanya bisa menjadi seorang leader kalau dia punya beberapa hal ini ya. Technical and professional expertise-nya tadi dulu. Yeah. Jadi technical and professional expertise dia mesti punya. Oleh karena gimana dia bisa memimpin kalau dia sendiri juga nggak menguasai bidangnya, kan begitu ya. Termasuk nanti di dalam dia solving problem, analyzing issues. Jadi menjadi seorang great leaders yang kami maksudkan, tentu dia harus termasuk di dalam operations tadi itu ya, tentu dia harus memiliki kemampuan ya dari manajerialnya. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan kembali, kita akan menerima penelpon lagi yang sudah tersambung bersama kita pagi ini. Ya. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Eloy. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa Pak? Arianto Sidoarjo. Iya, Pak Arianto di Sidoarjo. Silakan Pak. Saya mau pengen kayak suasana kerja di Hewlett Packard Amerika. Jadi mereka itu leadernya terlambatan gas satpam untuk matiin lampu jam 11 malam, terus mengusir mereka jam Sabtu Minggu untuk nggak kerja. Kenapa mereka kok rela untuk lembur meninggalkan keluarganya? Mereka kok cinta sama perusahaan. Ya, baik. Gimana cara untuk menjadi manajer kayak Hewlett Packard gitu? Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto di Sidoarjo. Mungkin pernah juga mendengar ceritanya Pak Eloy dan juga Pak Andi. Ini rela gitu ya, lembur cinta sama pekerjaannya. Gimana itu caranya bisa seperti itu Pak Eloy? Sebetulnya kan semua perusahaan menginginkan suasana yang sama. Ya. Kita tuh yakin sekali bahwa untuk menciptakan suasana kerja, lingkungan kerja yang seperti ini, ya tadi itu disiapkan secara sengaja. Itu kan bicara mengenai culture ya. Makanya kalau di Capstone itu kita punya tagline building a culture of performance. Kenapa mesti building? Karena kultur yang seperti itu tidak muncul dalam satu malam. Bahkan satu pemikiran yang saya pernah baca ngomong begini, karyawan itu tidak pernah berubah karena mereka disuruh untuk berubah oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Karyawan berubah karena lingkungan organisasi membuat mereka akhirnya berubah. Termasuk tadi orang-orang itu yang kok dia mau ya lembur, meninggalkan keluarga ya, dan harapannya itu bukan hanya karena dia mengejar gaji bulanan tentunya, tetapi karena memang hatinya sudah dimenangkan. Nah inilah yang menarik dari pemimpin-pemimpin yang tadi itu loh, yang bukan selebriti CEO ini, mereka punya kerendahan hati yang luar biasa, humility, tetapi di lain, jadi kalau dua sisi ya, sisi yang pertama profesional sekali, kualitas kerjanya itu bagus sekali, mereka tidak mau kompromi dengan kualitas, tetapi di sisi yang lain mereka punya humanismenya tinggi sekali, mereka memperhatikan, bahkan mereka tidak memikirkan diri sendiri, yang kita sebut nanti di servant leadershipnya hadir di sana. Itulah yang membuat orang-orang yang bekerja dalam perusahaan ini, mereka juga tidak hitung-hitungan, mereka itu akhirnya punya goal yang sama untuk meningkatkan kualitas dan bisa memajukan perusahaan. Silakan kalau Pak Andi mau sampaikan sesuatu. Sebelum ditambahkan oleh Pak Andi, kita ke penelpon lagi ya, yang sudah tersambung sama kita. Sabar ya Pak Andi ya. Kita jawab penelpon kita dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Martin Girsang. Pak Martin Girsang, di mana Pak? Di Medan. Di Medan, silakan Pak Martin. Ya. Ini tadi yang pertama tadi cukup bagus pertanyaan. Ini kita biasa di operation. Ini ada 5 yang full harus dikerjakan oleh seorang manajer atasan. Cuma kadang-kadang di operation ini ada level di atas dia atau GM, tapi di nomor 2 kontribusinya tidak ada ini Pak. Gimana caranya ini? Sudah ditangkap pertanyaannya Pak Eloy, Pak Andi? Atau mungkin bisa diulangi pertanyaan maksudnya apa Pak? Pertanyaannya kan ada 5 ini yang wajib lah. Tapi pada umumnya sekarang ini adalah kontribusinya tidak ada. Gimana kita sini cara sosialisasinya? Makasih. Baik. Mungkin ada sesuatu yang wajib untuk dilakukan, tapi kontribusinya tidak ada sebagai seorang manajer di bidang operasional. Silakan jawabannya dari Pak Andi. Silakan.
Boleh nambahin dulu yang tadi ya? Iya, dilanjut biar satu paket ya Pak ya. Iya. Nah, silakan Pak Andi. Kenapa tadi di Haywood paket itu orang-orang kok kayaknya enjoy banget sama pekerjaan? Yaitu kembali ke apa yang sudah pernah dibahas oleh Pak Eloy beberapa waktu yang lalu. Jadi seseorang kalau sudah ketemu purpose-nya, kalau seorang sudah ketemu tujuan hidupnya, orang itu akan enjoy banget dalam pekerjaan. Kayaknya lupa waktu ini ya, betul. Waktu, ya. Banyak orang yang bilang kalau kita udah ketemu passion, kita udah ketemu apa kecintaan kita pada pekerjaan, kadang-kadang kita lupa waktu. Udah ngeblend abis, udah flow banget. Iya, gitu jadi ya. sampai, kok udah jam segini ya? Loh, kok udah Sabtu lagi ya? Bahkan kalau nggak diusir-usir nggak pulang-pulang ya. Mas Mondo pernah bilang, kalau sebenarnya orang yang sudah ketemu passionnya, saat yang paling sedih adalah pada saat dia harus tidur. Karena gitu. kok mesti tidur nih, padahal saya lagi bergairah gitu. Dia nggak sabar nunggu sampai waktu dia bangun tidur. Nah, Pak Teddy Rahmat pernah bilang juga begini, dia bilang kita mesti cari karyawan yang kalau hari Jumat itu dia nggak sabar sampai nunggu Senin pagi. Wah, hebat kan, ini jarang-jarang nih. Biasanya orang udah Minggu sore, ya lagi. Bilangnya udah thank God it's Friday. Untung sih, tapi Pak Teddy Rahmat bilang kita mesti cari karyawan yang kalau Senin sore udah itu nggak sabar nunggu Senin sedih, pagi. dalam tanda kutip sedih, pengen nunggu kapan Seninnya. Karena dia udah terlanjur sangat cinta dengan pekerjaannya, dia enjoy banget. Dia bisa bilang, untuk inilah saya hidup. Untuk pekerjaan inilah saya hidup. Nah, itu orang yang sudah ketemu purpose-nya. Udah ketemu. Asal udah ketemu purpose-nya apa ya, itu tujuan dia. hidupnya Itu apa kuncinya. ya? Karena kalau enggak, ya kita nggak akan enjoy. Sama seperti bangku dipakainya cuma buat ngajal pintu kan. Sama kayak ikan, kata Pak Eloy, disuruh terbang gitu ya. Atau burung suruh berenang gitu ya. Persis, dan itulah yang menjadi dasar ya. Prinsip yang pertama kita di dalam leadership master ini kan purpose. Untuk menemukan tujuannya. Karena kalau tidak, semua yang lain itu teknik-teknik yang kita pelajari. Ujungnya itu sebetulnya cuma sekedar manipulasi dan tipu-tipu saja. Betul. Jadi purpose, passion itu penting sekali. Lanjut bro. Ya, sebelum dilanjut ke Pak Andi, sudah ada penelpon lagi yang menantikan kita di line telepon. Very good. Oke, bisa dicoba kembali ya. Sepertinya terputus. Nungguin Pak Eloy sih tadi. Coba ya ditelepon lagi di 021 398 33888. Nanti dijawab pertanyaan Pak Martin Girsang ya soal kontribusi tadi. Tapi sebelum dijawab, kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, kita masih membahas mengenai gimana sih cara mengubah good managers menjadi pemimpin yang hebat. Saya masih bersama dengan Pak Andi Iskandar dan juga Pak Eloy. Pak Eloy, kita menerima banyak sekali respon dan juga tanggapan dari Smart Listeners dan juga sahabat Sonora lewat SMS ya. Terima kasih buat SMS, tanggapan dan juga pertanyaan Anda. Dan sebelum kita ke SMS, tadi ada pertanyaan yang tertunda dari Pak Martin Girsang ya, soal contributing manager atau manajer yang berkontribusi ini gimana nih caranya gitu ya. Silakan Pak Martin. Silakan Pak Andi maksudnya. Pak Martin. Iya, pertanyaan dari Pak Martin maksudnya. Silakan Pak Andi. Tadi Pak Martin kalau tidak salah beliau bertanya bahwa beliau punya kondisi di mana saat ini yang level GM pun untuk mencapai level 2 yaitu contributing team member pun masih belum sanggup gitu. Bagaimana caranya? Ya memang betul sekali Pak. Tadi kita sudah juga bahas bahwa bahkan bukan cuma itu, mungkin level CEO, presiden direktur atau direktur pun mungkin level 2 atau level 3 saja mungkin belum. Nah, nggak heran memang karena perusahaan-perusahaan yang diteliti oleh James Collins pun dari 1.400 hanya 11 perusahaan yang leadernya sudah jadi level 5. Jadi nggak heran memang banyak CEO-CEO tertentu pun yang levelnya di bawah itu. Justru itu yang tadi Pak Eloy bilang bahwa kita butuh yang namanya intervensi dari perusahaan. Karena semakin tinggi posisi seseorang, dia akan semakin dituntut levelnya semakin tinggi. Dari levelnya James Collins itu sudah menjadi hukum yang sewajarnya seperti itu. Nah, makanya dibutuhkan suatu sistem training, pelatihan, development. Itu sebenarnya mau kita bahas nanti. Tapi kelihatannya waktunya nggak cukup nih. Bagaimana caranya intervensi dari perusahaan supaya level GM tadi pun ya balik enggak level 3, level 4 lah gitu. Jangan level 2. Karena kalau enggak nanti dampaknya bisa kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Gitu, paling enggak kalau nggak ada training, nggak ada pelatihan, gitu ada krisis lah ya. Ada masalah gitu. Sehingga dia kan jadi berubah gitu. Jadi diuji gitu ya kemampuan dan juga skillnya. Sebelum dilanjutkan, kita ke penelpon yang sudah menantikan kita. Ada Ibu Ayu ya. Ya, halo selamat pagi. Selamat pagi. Wah, Bapak ini. Wahyu. Bapak Wahyu. Mohon maaf, ini telinga saya kenapa ya? Silakan Bapak Wahyu. Oke, selamat pagi Pak Eloy. Pak Andi. Pagi Pak Wahyu. Kebetulan saya karyawan marketing di Jakarta. Pertanyaan saya,
ada nggak sih Pak assessment untuk karyawan? Kira-kira kita tuh ada di posisi mana? 1, 2, 3, 4 atau 5? Ya. Seperti itu. Kemudian ada faktor lain nggak Pak untuk mencapai kesuksesan? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Silakan tanggapannya Pak Andi dan juga Pak Eloy. Pak Wahyu, terima kasih. Nanti assessment akan dijawab oleh rekan saya mengenai apakah ada cara untuk mencapai kesuksesan. Selama ini kan yang kita sampaikan hanya 2 itu ya Pak, yang kita sebut sebagai theocentric motivation itu. Jadi selalu berbicara mengenai theo adalah Tuhan, centric adalah pusat, dan motivation di mana manusia mengerjakan semua yang terbaik sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan menemukan bakat dan talenta ini, potensial ini yang justru menjadi tantangan. Padahal selalu saya katakan bahwa tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, tetapi seseorang yang hidup mengerjakan sesuatu sibuk, padahal sebetulnya dia tidak pernah diciptakan untuk pekerjaan itu. Dan jadi yang paling penting sebetulnya adalah menemukan passionnya. Dan Steve Jobs juga mengatakannya, don't settle, jangan berhenti mencari sampai kamu menemukan sesuatu di mana you menemukan suatu pekerjaan that you are willing to live or to die for, rela mati untuk pekerjaan itu. Tetapi saya tahu dimanapun saya memberikan training, seringkali kita sudah terperangkap dan yang di dalam satu kegiatan tertentu atau pekerjaan tertentu, dan selalu input saya adalah lakukan dulu yang terbaik di sana sambil mencari apakah ada yang lebih baik yang membuat Anda itu setiap hari Jumat sedih karena sudah harus istirahat di hari Sabtu dan Minggu. Jadi di dalam buku yang saya tulis yang pertama, Success Triangle Principle, saya membahas di sana ada attitude, belief system, memprogram ulang pikiran, bagaimana kita membutuhkan sasaran, massive action endurance, itu juga bisa dibaca Pak, ada bukunya di Gramedia. Sekarang assessment silakan Bro. Ya, kalau assessment sendiri, yang setahu saya Jim Collins ini memang dia tidak melengkapi dengan assessment bagaimana kita menilai seseorang ini sudah di level berapa gitu ya. Karena dunia beliau kan bukan dunia psikologi. Jadi itu kalau dari segi pendirinya si Jim Collins sendiri. Tapi saya yakin dalam dunia psikologi kalau kita benar-benar expert orang psikolognya yang memang sudah mahir di dunia assessment, pasti bisa dibuatkan tools bagaimana kita bisa mengakses orang ini sudah di level berapa gitu. Karena kita mengukur diri kita ada di level mana sih kita ini sebagai pemimpin, itu bisa nggak? Bisa juga. Bisa. Tapi kan perlu divalidasi oleh orang yang lebih expert di bidang itu. Biar ketahuan kan benar-benar validasinya enggak. Kalau enggak kan kita bisa menilai kegeeran diri sendiri. Menurut saya sudah terlalu highly rate gitu ya. Mesti divalidasi dengan orang yang expert di bidang itu. Betul. Karena di berbagai perusahaan pada saat kita ngomongin kompetensi, pada saat kita ngomongin soft skill-nya, berbagai psikolog yang memang bidangnya assessment, mereka bisa membuat tools-tools yang sudah di-customize sesuai dengan kebutuhannya. Saya yakin kalau kita nanti ke expert psikologi, mereka bisa membuat tools yang bisa meng-assess orang-orang ini ada di level apa. Tapi kalau Jim Collins sendiri, dia tidak menyertakan assessment tool buat psikologinya, menilai leadernya ada di level berapa gitu. Untuk mengukur kita itu ada di level yang mana sih gitu ya. Nah, seperti kita lagi bantu sekarang ya data COP misalnya, kita juga membuat assessment. Jadi sebelumnya kita membuat juga dulu kriteria leader-leader yang diinginkan tuh apa aja sih. Lalu rekan kita Mbak Siska itu membantu kita, dia adalah seorang psikolog dan memang expert dalam assessment. Akhirnya kita melakukan assessment di klien-klien kita, tetapi memang tidak berdasarkan yang 5 level dari Jim Collins ini. Tetapi tadi seperti itu, kalau sudah kita tentukan kriteria-kriterianya, toolsnya, pertanyaan-pertanyaannya bisa dibuat. Oke. Baik, memang dibutuhkan expert yang memang benar-benar jago untuk mengakses ini semua gitu. Ya, tahu kita ada di mana. Itu kita dibantu oleh teman-teman psikolog yang memang mereka expertnya di bidang assessment. Oke, saya ke SMS ya, Pak Eloy dan juga Pak Andi ya. Silakan. Ini banyak sekali yang menanyakan, tolong dong diulang kembali level-level yang tadi disebutkan oleh Pak Andi mengenai level dari Jim Collins ya, mengenai kepemimpinan ini. Mungkin nanti bisa di-highlight kembali ya, Pak Andi ya. Nah, apakah kemudian level-level ini bisa diterapkan ini dalam keluarga? Apakah bisa? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali. Bagus ya? Betul, dari Bu Sari di Solo. Ya. Bisa nggak kelima hal tersebut diaplikasikan ke dalam keluarga? Harinya akan tiba di mana kita juga akan khusus berbicara beberapa kali mengenai family ya. Dan kami berdua ini sama-sama kita suka dengan ini. Jadi silakan bro. Ya iya kan, kita kan pengen jadi orang tua yang oke ya. Oleh karena gini, kepemimpinan itu dimulai dari keluarga. Iya.
Bahkan ya kalau saya diberikan salah satu juri nih untuk memilih capim nih, calon pemimpin KPK. Salah satu pertanyaan saya adalah mengenai keluarga. If you can't lead your family, how can you lead a nation? Jadi banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang bahkan di dalam keluarga saja mereka itu sebetulnya gagal. Dan kita mempercayakan kehidupan bernegara kita di tangan orang-orang yang keluarganya saja gagal. Man, wow, itu jadi harusnya pertanyaan Bu Sari adalah bisa nggak diperlakukan? Bukan hanya bisa, harus. Karena kepemimpinan dimulai dari keluarga. Kalau Anda mau melihat pemimpin yang hebat, tanyakan. Lihat keluarganya. How's your family? Bagaimana keluargamu? Kapan terakhir kali kamu spend time dengan istrimu atau dengan suami? Kapan terakhir kali you have time with your kids, dengan anak-anak? Karena itu akan menjadi proyeksi daripada seperti apa kepemimpinan orang ini. Kalau tidak, dia pasti akan keluar dari yang dikatakan oleh Jim Collins. Apa itu? Humility, kerendahan hati, dan professional will. Jadi banyak orang-orang kita itu silau dengan profesionalismenya mereka. Tetapi dari sisi yang kedua, yaitu humility, kerendahan hati, dan mau humbling themselves, itu membumi dan concern dengan hal-hal yang detail mulai dari rumah, itu seringkali kita nggak mendapatkannya. Jadi silakan bro, ini juga your patient, jadi please. Ya. Mau namahin dari apa yang Mbak Eloy bilang. Saya selalu percaya namanya prinsip kehidupan itu berlaku di mana-mana gitu ya. Jadi kalau itu prinsip kehidupan berlaku di perusahaan, pasti di keluarga juga berlaku. Contoh umpamanya, kalau sebuah perusahaan perlu yang namanya planning, bikin visi, misi, value, saya percaya dalam keluarga, dalam pribadi kita pun butuh visi, misi, value pribadi kita. Karena itu prinsip kehidupan. Jadi prinsip kehidupan itu bisa berlaku di perusahaan, di dunia olahraga, di dunia manapun, termasuk pribadi kita dan dalam keluarga. Jadi prinsip-prinsip ini tentu akan sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan, bukan saja buat keluarga, juga pribadi sebagai kita. Apalagi kalau kita sebagai seorang suami, seorang ayah, perlu keluarga kita mau dibawa kemana nih? Iya. Tapi menarik gitu ya. Banyak sekali kita lihat mungkin profesional yang sangat cemerlang di karir dan juga pekerjaannya, tapi keluarganya berantakan. Artinya mungkin mereka divorce gitu ya. Terus anaknya mungkin terjerat narkoba dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali kejadian-kejadian di lapangan. So, kalau melihat kondisi seperti itu gimana Pak Eloy dan juga Pak Andi? Sedih sekali. Iya. Oleh karena kita juga bisa muncul di posisi yang sama sih Mbak. Jadi kenapalah kita bicara theocentric motivation itu? Karena memang pada akhirnya we need God. Kita butuh Tuhan. Kita sudah menikah, saya menikah baru 6 tahun, saudara brother Andi sudah lebih lama, 13 tahun? 13 tahun. Jadi kita tahu ya, ternyata pernikahan itu tidak mudah ya. Dan jujur-jujuran saja, kemarin saya berbicara hari Sabtu untuk para pemuda di salah satu tempat di Sentul. Saya berbicara mengenai listening skills dan assertive communications. Yang ternyata dalam berkomunikasi, mendengar itu penting. Tetapi bahkan di expert, ahli dalam bidang komunikasi pun bisa gagal dalam rumah tangganya sendiri. Why? Karena it is not about techniques. Setelah semua kita pelajarin, bukan mengenai teknik sudah. Teknik penting, tetapi nomor 2. Yang paling penting adalah itu ya, spiritualnya. We need God lah. Kita bagaimanapun kita boleh berjuang lah. Kita belajar sampai ke ujung bumi pun lah. Ujung-ujungnya kembali ke dalam sih. Gengsi, ego. Jadi kalau tadi Mbak Alina mengatakan, gimana tuh yang ada profesional? Yes. Dan kita bisa jatuh di hal yang sama. There is only hope. Hanya ada satu harapan saja bahwa kalau Tuhan masih mau menolong orang-orang seperti kita ini. Karena jujur-jujuran Mbak, kita ini sebetulnya rapuh sekali. Kita bisa jatuh anytime. Jadi itulah sebab kenapa kita perlu di pagi hari mesti sembahyang sesuai agama kepercayaan masing-masing. Karena kita rapuh sekali. We need God. Ya, menurut saya seperti itu. Silakan bro. Ya. Ini barangkali sebagai kesimpulan juga ya. Udah nyampe di ujung. Closing statement. Minggu depan bisa kita lanjutkan kembali Pak Andi bahasan mengenai ini. Silakan Pak Andi. Closing statementnya mungkin saya mau ulangi yang levelnya Jim Collins tadi ya. Tadi ada pertanyaan kesian, nanti penasaran nggak bisa tidur. Level yang pertama highly capable individual. Level yang kedua contributing team member. Level yang ketiga competent manager. Level yang keempat effective leader. Lalu level yang kelima level 5 eksekutif. Nah, memang kita ingin mendorong berbagai individu pribadi supaya kita mengarah ke level 5. Jadi kita pengen secara profesional kita good, tapi juga secara personal juga kita punya humility. Intinya kita ingin meng-create legacy untuk generasi yang akan datang. Ya.
And then your final words, Pak Eloy. Jadi sebetulnya kita punya tools-nya dan kita punya desain, punya framework untuk mengintervensi itu loh. Waktunya kan tidak cukup nih. Harapan kita minggu depan kita bisa lanjut lagi. Jadi kalau closing statement dari saya mau mengulang-ulang terus bahwa true leaders do not expect things to change, they change things. Bahwa pemimpin yang hebat tidak meminta apalagi menunggu sesuatu diubahkan untuk dirinya, tetapi dia mengubahkan sesuatu. Tentu butuh teknik, butuh skills, tetapi lebih daripada itu dimulai daripada purpose. Finding your purpose. Oleh karena tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, tetapi ketika Anda hidup sibuk melakukan sesuatu yang untuk itu, yang Anda tidak diciptakan untuk itu sebetulnya. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa terus ya, dan sukses untuk para pendengar kita. Ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali bahasan mengenai, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali ya, mengenai how to turn good managers into great leaders. Terima kasih untuk partisipasi Anda, Smart Listeners. Sebelum benar-benar kita akhiri, Pak Eloy, seperti janji kita tadi, sebelum lupa gitu ya, kita akan umumkan yang mendapatkan triangle dari Pak Eloy. Yang beruntung ada Pak Sigit di Surabaya dan juga Ibu Sari yang ada di Solo. Tim kami akan menghubungi Anda untuk pengiriman hadiah langsung dikirimkan ke alamat Anda masing-masing. Kita akhiri Smart Motivation pagi ini. Saya Alina Mohammed. Saya Eloy Zaluhu. Keep the smile and be the 10Xers. Setelah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa. 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 Performance consultant. Terima kasih.